Hai para pecinta Warkop, gimana kabarnya? Masih setia dengan film kesayangan kita yaitu Warkop DKI? Karena kali ini Mimin kembali akan membawakan alur film Warkop DKI kesayangan kita yang berjudul Gantian Dong yang rilis tahun 1985 yang akan mengisahkan tentang perjalanan liburan ke pantai trio Warkop kita bersama para ladies-ladies cantik yang kali ini akan diperankan nama-nama besar seperti Lia Waroka, Ira Wibowo, hingga Leily Sagita. Penasaran? Ayo kita nikmati bersama. Jangan lupa passwordnya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Di awal film, terlihat pagi yang begitu cerah dengan Indro yang semeringah sedang siap-siap berangkat kampus. Beberapa tarikan napas berikutnya, datang seorang wanita panas sepanas koyo cabe bernama Lola yang datang hanya untuk basa-basi dengan Indro. Namun, Om Indro kita di sini tampak cool dan langsung beranjak saja ke kampus dan inilah Gantian Dong. Wah, Hancur sudah harapanku. Kejam kau Indro. Saat jam istirahat, di kantin kampus, Dono, Kasino, Indro membahas tentang rencana liburan akhir pekan mereka kali ini. Dan setelah berunding 7 hari 7 malam, akhirnya mereka sepakat untuk berlibur ke pantai saja. Singkat cerita, hari libur pun tiba. Dono tak lupa mengajak teman-teman cewek mereka, yaitu Henny, Susana, dan si Lola yang kita semua lihat di awal film tadi. Setelah perlengkapan piknik siap, beserta juga mobil sewaan telah tiba, kini saatnya mereka berangkat. Ya, walaupun salah satu mobil agak sulit dinyalakan, namun dengan tangan dingin Indro karena habis minum es, mobil tersebut tak butuh waktu lama untuk bisa digunakan, dan mereka pun berangkat liburan. Beberapa saat kemudian, terlihatlah pantai tujuan mereka yang begitu indah. Namun lain bagi Indro, ia malah sembunyi-sembunyi karena risih terus-menerus dikejar oleh Lola. Yang bagi Dono hal tersebut sungguh membuatnya bertanya-tanya, kenapa Indro tidak tertarik dengan gadis secantik Lola? Oleh karena itu, Dono mencari cara agar Lola berpaling dari Indro lalu berubah menyukai dirinya. Baru aja ketemu, Lola langsung nanyain Indro kepada Dono. Karena bete dan jalan sambil ngomel-ngomel sendiri, Dono malah menambah masalah dengan menabrak om-om kekar yang sedang berjemur. Sementara itu, setelah foto-foto bersama Henny dan Susana, Kasino melangkahkan kakinya ke kerumunan manusia yang sedang asik menyaksikan syuting iklan di pantai tersebut. Dan secara kebetulan, si cewek yang membintangi iklan tersebut ternyata tetangga Kasino dulu di kampung yang namanya Vera. Dengan jurus merayunya, Kasino menawarkan Vera untuk tidak hanya menjadi bintang iklan saja, bahkan bisa menjadi bintang film. Kasino mengatakan kalau ia punya sahabat seorang sutradara besar yang telah membuat banyak sekali film hingga ke negara Jepang. Dan sahabatnya tersebut bernama Indro. Dan tentu saja Kasino berbohong. Ya mungkin agar ia bisa mendapatkan hati seorang Vera. Kasino menjadwalkan pertemuan malam minggu ini di sebuah villa di puncak. dia mau mencari bakat. Kalau melalui kasino semuanya beres. Aku akan bergaya. Sabtu nanti aku datang. Beberapa meter dari sana, si Dono masih saja kena sial mulu. Ia beberapa kali kena hantaman bola balon ke arah wajah oleh para bocil. Hingga Dono pun murka, lalu mengeluarkan jurus jitu dengan merusak bola milik para bocil tersebut. Namun belum selesai perkara, si bocil malah mengadu sama bapaknya yang ternyata om-om kekar yang tadi ditubruk sama Dono. Lusanya setelah di indekos, Kasino berusaha membujuk Indro untuk menginap di puncak malam minggu ini tanpa memberitahu tujuannya yang sebenarnya. Namun, Indro langsung menolak ajakan tersebut karena nggak tertarik dan Indro lebih pengen di rumah aja rebahan seharian. Tiba-tiba datang si Lola sekonyong-konyong ngajakin Indro jalan-jalan malam minggu.
Saking malesnya sama si Lola, Indro pun harus menerima permintaan kasino ke puncak daripada harus jalan-jalan dengan si Lola. Singkat cerita, tibalah hari yang dinantikan. Sore menuju malam yang syahdu, terlihat kasino dan Indro telah tiba di sebuah villa di wilayah puncak. Tapi ya, karena uang kasino pas-pasan, villa yang disewa pun villa seadanya, tanpa ada kelebihan-kelebihan seperti villa pada umumnya. Doang begitu. Gue ngantuk, gue pengen tidur ya. Namun, tanpa persetujuan kasino, tiba-tiba Henny dan Susana muncul karena sangat ingin ikut berlibur di villa puncak. Tak berapa lama muncul juga Dono dengan style klasik dan estetik. Dan ini dia masalah terbesar bagi Indro, yaitu si Lola yang juga dengan santainya datang ikut bergabung. Belum juga beberes datanglah wanita yang ditunggu-tunggu oleh kasino, siapa lagi kalau bukan Vera. Tapi bodoh amat semuanya. Indro hanya ingin mencari tempat tenang untuk istirahat dan tidur, karena belakangan ini ia banyak begadang dan amat sangat kelelahan. Namun baru aja mau istirahat, Indro langsung didatangi oleh Lola. Untunglah Dono datang, di mana saat Lola lengah, Indro berhasil kabur dari mereka. Sementara itu, karena tidak ada satupun kamar yang layak untuk didiami di villa pilihan kasino ini, Henny dan Susana mendirikan tenda saja di pekarangan villa. Karena tidak ada tempat yang tenang buat tidur, Indro pun menuju sungai yang tidak jauh dari villa. Sedang asik-asik mandi, pakaian Indro disembunyikan oleh kasino, entah tujuannya iseng atau ada maksud tertentu. Hingga Indro pun bingung lalu menggunakan pakaian ala Tarzan dengan dedaunan. Malamnya setelah akhirnya Indro akan bisa tidur dengan tenang nih. Namun tunggu dulu, nyamuk tidak akan membiarkan hal tersebut. Tapi ketika Indro ingin berpindah tempat, kantong selimutnya rusak dan tidak bisa dibuka, di mana Indro pun mulai melompat-lompat dengan kantong selimut itu seperti sesosok pocong. Namun, beberapa lompatan kemudian, Vera muncul disusul oleh kasino, di mana Vera langsung merayu Indro agar mengajaknya menjadi bintang film. Di mana di saat itulah Vera sadar ia telah dibohongi oleh kasino. Beberapa hari kemudian, suatu pagi, kasino didatangi teman lamanya yang bernama Udin beserta istri yang bernama Tina di indekos mereka. Karena kasihan sang teman lama begitu betah menjomblo, Udin menawarkan agar kasino mengikuti biro jodoh seperti yang pernah Udin dan Tina ikuti sebelum mereka berdua menjadi suami istri seperti sekarang ini. Sepertinya ini sebuah kesempatan yang patut dicoba. Berbekal kartu kontak yang didapat dari Udin tadi pagi, kasino pun mendaftar untuk mengikuti biro jodoh melalui telepon radio. Sang operator atau yang bisa kita sebut mak comblangnya sudah memberikan satu nama perempuan, yaitu bernama Ratih. Untuk besok siang, kasino bisa bertemu dan berkenalan dengan seorang yang mungkin saja jodoh. Esok siangnya dengan gaya terbaik, kasino menunggu wanita yang bernama Ratih itu di sebuah taman. Namun, wanita yang datang tidak sesuai dengan tipe yang diinginkan kasino. Lalu Indro dan Henny kebetulan lewat karena memang ngikutin dan ikut menertawakan kasino yang terlihat kesal oleh ekspektasinya sendiri. Sorenya, Dono kasino Indro bersiap-siap berangkat kerja paruh waktu di restoran tak jauh dari indekos mereka. Kebetulan sore itu ada penampilan dance anak muda di restoran tempat mereka bekerja tersebut. Tapi bagi Dono yang berjiwa bebas, bekerja saja tidak akan membuat ia bahagia. Ia pun dengan penuh semangat canda tawa ikut dance walaupun masih acak-acakan. Setelah pekerjaan paruh waktu selesai, Indro dan kasino bersantai dulu di sebuah kafe sambil menyeruput kopi kapal api. Tapi di pintu masuk terlihat seorang pria datang petatang petenteng nih. Pria ini kita sebut saja Balmun, yang datang bersama sang pacar yang kita sebut saja Mia. Terlihat Balmun agak miring otaknya, karena nggak ada yang boleh melirik ke arah pacarnya sedikit pun. Bahkan kasino Indro pun ikut kena semprot hanya karena melirik sang pacar. Lalu saat Balmun ke toilet sejenak, Mia mendatangi kasino dan Indro untuk meminta maaf nih, karena sang pacar memang sangat pencemburu. Kasino tidak takut penyakit sepertinya. Ia malah menuliskan nomor teleponnya untuk Mia, di mana Balmun datang.
karena melihat hal tersebut. Beruntunglah Indro gercep mengambil kertas itu lalu mengajak Kasino segera pergi dari kafe yang menyeramkan tersebut. Katanya semalam kalian bertengkar. Esoknya, tanpa diduga-duga, Mia datang ke Indekos. Ia mengaku tahu Indekos Indro karena menanyakannya kepada kasir kafe tadi malam. Dan benar karena saking posesifnya, tak berapa lama Balmun datang dan mengetuk-ngetuk pintu Indekos mereka. Semua ketakutan, dan Mia pun disembunyikan. Dengan muka seram, Balmun langsung masuk tanpa assalamualaikum, tanpa sopan santun, mencari sang kekasih. Tanpa peduli perkataan Indro kalau Mia tidak ada di sana, Balmun langsung menyusuri setiap ruangan untuk mencari Mia. Saat mencari ke ruangan belakang, Mia yang akan kabur dari pintu depan, tiba-tiba diberhentikan oleh Kasino yang baru saja pulang, di mana membuat suara yang didengar oleh Balmun hingga Mia pun ketahuan. Kamu coba-coba bohong sama saya. Di sanalah Mia mengungkapkan kalau dia udah muak nih punya pacar seperti Balmun, di mana dengan beraninya Mia mencium pipi Indro di depan Balmun. Balmun tidak bisa menerima hal tersebut, di mana ia langsung mengamuk seperti ingin menghancurkan bumi ini. Di saat itulah Indro dan Kasino pastinya segera kabur. Esoknya, karena tahu nyawa mereka sepertinya terancam dengan adanya teror dari Balmun, Indro terlihat mulai melatih ototnya dikit demi sedikit. Sedang asik latihan, tiba-tiba bel rumah Indekos berbunyi. Setelah diperiksa, ternyata yang datang adalah si Balmun, di mana Indro langsung lari ketakutan. Tidak ada jalan lain lagi nih. Mereka harus mencari cara yang paling ekstrim, yaitu berpura-pura seakan-akan Indro baru saja bertemu malaikat maut, atau sekarang Indro baru saja meninggoy. Aku baru menemukan akal. Lu mesti ikutin cara gua. Kemudian para teman-teman setia pun benar-benar total menyiapkan perlengkapan bahkan membayar orang-orang untuk pura-pura datang melayati Indro. Dan benar sorenya Balmun kembali datang untuk memastikan apakah Indro beneran meninggoy atau tidak. Melihat teman-teman Indro semuanya menangis, Balmun mulai percaya. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya Indro. Lalat tersebut sengaja berjoget-joget dan menggelitik hidungnya Indro hingga Indronya bersin. Jangan main-main. Beruntung, Dono mengaku kalau ialah yang bersin barusan. Sesaat kemudian datanglah Mia yang mengetahui kabar tentang meninggoynya Indro. Ia pun menyalahkan Balmun atas kejadian yang menyedihkan ini, di mana Balmun sang pria kuat namun takut dengan wanita ini pun langsung minta maaf di depan jasad Indro yang terbujur tampan. Indro lupa kalau ia sedang pura-pura. Ia pun mengiyakan permintaan maaf dari Balmun, di mana Balmun yang merasa tertipu pun langsung mengamuk. Heni sebagai wanita 1000 bisa membuat sebuah ide dengan mengatakan kalau tadi sebelumnya Mia datang, Balmun merayu dirinya agar menjadi pacar barunya. Mia pun marah-marah lalu memutuskan hubungan mereka lalu pergi dari Indekos. Balmun langsung panik dan mengemis-ngemis sambil mengejar Mia sang kekasih. Indro pun selamat dan film pun selesai. Ya, ada-ada saja halangan dan rintangan dalam hidup. Kita nggak nyari masalah, orang yang nyari-nyari masalah sama kita. Tapi ya begitulah hidup, harus kita terima, hadapi, dan selesaikan. Yang penting apa? Ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.